Selamat sore Pak Johan. Sore, Ya, ada yang bisa kami bantu Pak? Pak, yang mengenai yang testernya yang tesnya itu ya, Mm-mm, yang set udah averaging sama scalping itu Pak. mm-mm. Yang averaging itu saya coba backtest itu hasilnya nggak ada pergerakan untuk bulan Juli, malah rugi. Juli ya. Iya, kalau yang scalping itu dia malahan sampai Bapak TP-nya itu 100 pip itu berarti $10 ya Pak ya, profitnya. 100 pip tergantung, iya kalau 0,1 100 Pak. 0,1 100. Mm-mm. Jadi memang ambil posisi mau taking profit tuh jadi lambat gitu ya Pak ya. Dia bukan Eh, 0,1 tunggu 100 pip itu berarti kan 1000 poin ya. ya 1000 poin. Namun kan Oh, pakai trailing Pak. Jadi ketika trailing startnya itu, jadi dia profit protect-nya itu biar besar, biar apa namanya besar. Nah trailing startnya itu di protect itu udah trailing start Pak. Trailing startnya kalau nggak salah berapa? 15 atau berapa? nah kebetulan kita real account kita itu gantung hampir udah $8.000 untuk Mm-mm. 7 lot Pak. Nah untuk jalanin robotnya gimana Pak? Kan kata si itu saraninnya pakai averaging. Mm-mm. Nah tapi pas saya coba jalanin averaging di demo aja dia nggak mau ambil posisi. Harusnya ambil ya, ada salah di mana itu Pak? Coba Bapak, dia nggak ngambil posisi gimana Pak? Karena kan nggak langsung dia Pak, dia nunggu momen. Kecuali Bapak Heeh. buat dia agresif. Kalau agresif ya langsung apa? Langsung bisa ambil posisi karena dia kan nunggu breakout ya Pak. Heeh. Tergantung indikat strateginya. Kalau yang mau cepat diganti jadi pivot point yang di bagian indikator manajemen itu Pak. Jadi masing-masing strategi punya karakteristik dia open posisi gitu Pak. Jadi ada yang agresif, ada yang biasa, ada nunggu breakout tergantung pilihannya. Kalau yang kemarin yang averaging itu menggunakan Bollinger 120 period breakout, dia nunggu dia breakout dulu. Cukup lama memang nggak langsung open. Kalau mau langsung open, rubah aja ke bagian indikator itunya Pak. Kan yang kemarin seperti itu yang pilihan banyak itu. Ganti strateginya. Pak ada ikut nggak ya? Ikut Zoom. Tadi kan saya ada kasih screenshotnya ke Pak Ade. Mm-hmm. Heeh. Jadi kan menurut beliau kalau misalkan kita ambil yang posisi yang udah lama punya, terus Mm-hmm. kita pakai robot averaging, Mm-hmm. kalau terjadi transaksi atau apa, dia akan coba memantau historinya kita yang sedang berjalan. Jadi kalau misalkan dia tutup posisi, robotnya tutup posisi, dia nggak akan tidak akan mempengaruhi eh, berjalan. yang sedang berjalan yang 7 lot itu. Ya, jadi gini, Master Trader dapat menghandle posisi dengan settingan yang memang di setting. Jadi ketika trailing money-nya berapa persen itu Pak. Ketika sudah equity-nya profit, dia akan handle. Kalau nggak mencapai, nggak akan mempengaruhi order yang sudah ada sih Pak. Intinya dia akan melakukan apa namanya trailing gitu. Kalau memang ada yang intinya dia bisa menghandle dengan berbagai order, termasuk order yang lama dengan kondisi istilahnya nggak mempengaruhi sih Pak. Ketika equity-nya profit, baru dia bisa handle semua tuh tergantung trailing money. Jadi robot yang lama bisa di cat satu, robot trading manager di cat dua bisa saja, nggak masalah sebenarnya. Bapak bisa coba nggak yang Bapak kirim set yang averaging itu pas dites di bulan Juli, Pak? Kok nggak profit ya? Nggak profitnya gimana Pak? Nah, itu kan averagingnya yang kemarin di apa tes itu dia campur dengan hedging tuh Pak, tinggal di apa duplicate ordernya dicoba dimatikan aja dulu. Oke, nah di sini coba kita ini kemarin yang ini kali Pak ya, bulan berapa, bulan Juli Pak. Juli ya. Jadi kalau Bapak strateginya itu kan ada banyak pilihan strategi tuh Pak ya.
istilahnya pilihan strategi karena dia open gitu. Kalau Bapak mau lebih cepat, tinggal dirubah aja strateginya. Kalau breakout memang lama dia. Lama, karena kalau buat averaging bagus gitu sebenarnya sih. Cuma average-nya lama banget, Pak. Dirubah aja, Pak. Ini open, Pak. Kok itu averaging? Iya. Kok beda ya sama HP saya ya gambarnya? Bapak udah load belum, Pak? Load presetnya, Pak? Hah? Udah, Presetnya saya di udah load. Terus Pak, itu kok lama ya? Saya dari default-nya saya mau nge-load, terus dia nggak mau langsung berubah gitu. Tunggu berapa lama gitu baru dia berubah gitu loh, Pak. langsung sih, Pak. Tinggal misalnya nih kayak ini, kita stop dulu. Misalnya ini ya, tinggal drag aja robotnya seperti ini, langsung harusnya sih nggak perlu lama. Kalau default-nya dia udah langsung masuk, Pak, ke grafiknya itu. Iya. Nah ini Kan allow modification. ya, hello. Nah, di inputnya ini kan default-nya kan 200-150. Nah, saya nge-load kan dia berubah tuh. Coba load aja, berubah, load. Tinggal di load aja, baik itu back test, baik itu forward test, tinggal load aja, Pak. Iya, Jadi, pas saya udah load, sudah load, udah set, udah oke kan. Terus saya klik lagi ke parameternya itu, dia masih posisinya nggak berubah. Harusnya berubah, Pak. Makanya itu saya sempat nanya si Pak Ade. Ya kalau di drag ulang lagi, dia kembali. Nah, misalnya gini ya, ini kan kita lihat stop loss-nya 0 kan, set dulu lah misalnya. Set, saya taruh di desktop dulu deh. Di desktop deh. Kenapa? Anggaplah Bapak udah punya settingan presetnya, tinggal load aja sebenarnya seperti ini nih, Pak. Tarik, load, desktop, loader, berubah kan, Pak? Dia berubah benar. Saya udah oke, Pak. Saya udah oke. Saya klik ke yang master tradernya itu yang di atas, Pak. Di kanan, ya. Yang di atas nih, Pak. Yang bukan di grafik, yang di bawah nama Bapak Bernard itu, Bapak. Klik kanan. Di propertiesnya. Nah, kan kalau Bapak ini kan berubah nih. Kalau saya pas klik yang awal habis load saya oke, terus saya klik yang tadi master trader settingnya ini, nah dia nggak langsung berubah. Kok bisa gitu? Saya reset ya. Saya sempat screenshotnya ke Pak Ade tadi. Ini saya reset, tinggal load aja. Berubah tuh, Pak. Memang di sini berubah. Pas Bapak oke, klik lagi ke MetaTrader-nya. Double klik. Nah, ini kan berubah. Tadi saya punya nggak mau berubah. Akunnya udah login. Sekarang masih nggak bisa, Peng. Bisa sharing ke Pak Bernard ya. Tapi delay-nya lama gitu. Atau Bapak klik kanan. Sekarang sudah bisa. Klik kanan. Ini expert list, properti, berubah kan? Iya, di sini berubah. Tapi yang tadi yang saya punya nggak mau. Nah, nggak mau langsung berubah. Harusnya berubah sih, Pak. Tuh. Coba settingannya beda di mana, Pak? Pak Ade, WA-nya berapa, Pak? Saya forward ke Bapak aja gimana? Screenshot-nya saya. Coba betul, Pak. Coba lihat di bagian ini, coba di bagian tool. Bapak rubah seperti ini, coba. Udah, Pak? Udah. Loginnya udah sebagai ini, Pak, sebagai apa? Trader, bukan investor, Pak. Oh, udah, Pak. Saya pakai yang demo account. Nah, Bapak, robotnya coba kan demo account sudah kita kirim update, Bapak sudah request. Udah, Pak? Udah. Tapi EA-nya bisa muncul di sini nggak, Pak? Di sebelah kanan atas, Pak? Udah muncul. Saya udah coba pakai yang averaging,
sama scalping. Mm-mm. Dua-duanya sama delay. Tapi, aduh, aku mau dijajah. Tadinya saya pikir karena saya pakai VPS kan, saya coba pakai di notebook saya juga begitu. Oke, sekarang gini, setelah Bapak drag, Saya langsung klik kanan sih, klik kanan langsung ke grafik tadi. lalu Bapak coba ulang lagi coba Pak. Waktunya berapa lama? Maksudnya kalau delay, muncul delay ya tergantung memang. Saya pakai PPS ya. Harusnya sih ya delay cuma koneksi doang. Harusnya nggak sampai pengaruh lama. Tinggal klik aja, open, langsung berubah. Oke, ini udah load preset ya Pak. Udah load preset ini. Nah, kenapa dia nggak langsung open? Ya ini dia. Bapak kalau mau yang cepat, yang ini nih. Klik kanan expert list, property. Nah, di bagian indikator manajemen itu kalau mau langsung apa? Jadi masing-masing karakter indikator kita sediakan berbagai indikator sebenarnya. Misalnya, nah ini kan kita load averaging-nya menggunakan Bollinger Breakout ini Pak. Di bagian indikator setting. Nah, ini kalau yang mau cepat yang ini nih. Yang pivot trading, nih pivot all strategy. Nah, ini cepat nih kalau ini. Pivot Kalau- strategi. Ya, ini cepet nih. Artinya nggak kalau mau setiap hari pasti posisinya banyak nih kalau ini bisa nunggu beberapa menit langsung open dia. Ya, hitungannya paling cepat ya ini dia nih. 3 ini nih. Itu saya coba jalanin backtest yang pernah Bapak kasih tahu kan, ada trading transaksi berapa banyak gitu kan. Mm. Nah, itu malah tidak ini, Pak. Tidak, cuman 1 bulan itu cuman nggak sampai 10. Bisa Pak. Yang pakai averaging punya. Nah, ini coba kita tes deh. Bagian coba kita tes dulu. Nah, ini ke bagian ke input, klik kanan, log. Ini kita backtest coba. Dari bulan Juli 1 ya. bulan aja cukup. Coba. Di input segala macam Bapak nggak ubah apa-apa lagi, Pak ya? Enggak, udah di load aja Pak. Tinggal load preset aja. Di input, klik kanan, load preset, udah. Seperti itu. Kapan lagi sih udah. Ini open Pak gitu. Emang dia nggak langsung apa namanya nggak langsung. Nah itu kan ada yang kosong tuh ya, ada yang berapa apa. Karena belum breakout. Nah, no breakout ketika dia breakout di ini pokoknya Bapak buka aja dia ketika breakout di Bollinger Upper baru ambil posisi buy ya. Tuh gitu. Ini ada ngambil 2 arah ya, sell sama buy ya. Iya, 2 arah karena dia ada Enggak. duplikat. Duplikatnya 2 arah. Nah, kalau Bapak ingin 1 arah, duplikatnya dibikin nih seperti ini. Kenapa dia ada 2 arah? Nah, karena duplikatnya di bagian trading manager. Pakai H berapa ya, Pak, itunya ya? Saya di sini M15. Nah, ini Pak, duplicate to directionnya false aja biar dia nggak ada tidak ada 2 arah. Dia tetap bisa menduplikat. Nah, ini kita lihat Lebih aja. bagus 2 arah atau 1 arah, Pak? Ya kalau averaging sih Pak 1 arah sih Pak. Kalau mau hedging ya hedging, kalau mau averaging ini 2 arah kan 1 arah. hedging ya. Ini 1 arah nih Pak. Ya memudahkan closingnya sih sebenarnya. Ini 1 arah. Jadi apa? 1 arah, tidak ada apa? Berlawanan di sini. Jadi meskipun dia breakout, ada breakout lawan arah, dia nggak akan open posisi yang berbeda, dia nunggu yang sama. Nah ini averaging 1 arah dia. Sell nggak ada seperti itu. Tinggal dirubah aja Pak. Disarankan sih
satu arah aja, apa namanya, biar nggak jadi dua beban banyak Oh. seperti itu. Satu arah aja sih sebenarnya lebih memudahkan apa namanya. Waktu tes uji antara 2 arah dan 1 arah hasilnya kelihatan beda nggak? Saya baru tes yang settingannya dulu. Oh iya, oke. Yang penting kamu udah familiar dulu dengan settingannya. Tinggal di apa namanya, TP-nya mungkin diperbesar ya. TP-nya kan berapa? 100. TP-nya $10. GDPR kali ya. Ini posisi nih Pak deh Pak. Nah ini yang apa yang nah, kita bisa rubah lagi. TP-nya 100 ini take profitnya bikinlah 200 lah. Lalu trailing 200 apa nih Pak? Pip. 200 pip. 200 pip berarti 2000. ya, $20 poin. berarti. 2000 poin Pak. 2000 poin. Iya 2000 poin Pak. Tergantung berapa besar Ya, lot. 2000 poin berarti $20. Kalau 0,1 dia 200. Otomatis ya Pak ya? Ya, kalau 0,1 lot 2000 poin dia $200 ya Pak TP-nya. Tapi ini kan di trailing nih Pak. Sebenarnya di sini ini dia. Jadi sebenarnya TP-nya itu relatif lah ya, dapat atau enggak, tapi profit ada di sini Pak. Pak, tadi maksudnya itu trailingnya tuh gimana kayak gini? Jadi kalau misalnya posisi grafiknya ke atas, dia ikut ke atas gitu. Misalnya gini, fungsi trailing memindahkan stop loss Pak. Jadi misalnya anggaplah buy. Nah, ketika buy-nya itu sudah profit 35 pip, maka stop loss yang lama itu berpindah Pak, dipindahkan berjarak 15 pip dari harga saat itu. Jadi ketika profitnya sudah 35 pip, lalu stop loss yang sebelumnya akan dipindahkan berjarak 15 pip. Jadi ada 20 pip yang terprofit. Kalau harga berbalik, dia akan closing seperti itu. Nah, misalnya kita naikin lah, misalnya 50 pip. Jadi ketika profit 50 pip baru di closing. Nah, ini coba kita apa? Itu berarti trailing. Ya, trailing. Jadi dia fokusnya nih kayak trailing. Itu sih Pak. Coba nih kita lihat lagi. Trailingnya kan true. Startnya 35. Ya, artinya sudah ketika profit 30 dia kan bergerak, stop loss-nya bergerak. Nanti kalau ketika udah profit ya ada stop loss di sini. Jadi dia ada stop loss dan ada take profit juga. Ya, Nah, ada itu startnya 35 terus 15. Berarti kita ambilnya keuntungan 20. Iya. Seperti itu. Berarti dia nggak setiap hari, averaging ini nggak setiap hari dia ambil posisi berarti Pak ya? Tergantung indikator Bapak yang mau dipakai. Contoh indikatornya ini. Nih. Ini sampai banyak apa? Bapak pindahkan aja pivot all strategi. Nah, ini cukup agresif. Bisa dikatakan hampir setiap hari ambil posisi terus. Gitu. Tergantung indikator yang Bapak pilih. Kalau breakout ya berarti nunggu terjadi breakout dulu kan. Coba lagi. Averaging serem juga ya Pak ya, sampai balance-nya saya coba setting 20.000. Dia bisa sampai hampir 50% dana tuh kesedot. Iya, karena dia kan menahan posisi Pak, menahan sampai harga berbalik arah gitu kan. Ya bagus juga sebenarnya di sisi lain. Averaging itu kalau ya jangan besar-besar, lot awalnya jangan terlalu besar. Maksudnya kita tuh kan mau nyambung transaksi kita yang 7 lot Pak. Nah itu gimana Pak? Supaya robotnya tetap dapat profit lagi kitanya. Apa mesti nunggu sampai kita 7 lot selesai kan lama gitu Pak? Enggak. Master trader bisa ambil posisi sendiri Pak. Dia nggak terpengaruh oleh yang lain. Bisa dia ambil posisi sendiri, bahkan memanage posisi yang ada sampai dia bisa bagaimana caranya profit di closing gitu. Dia bisa seperti ini gitu, nggak ada masalah, bisa terclosing apa namanya, bisa dia bisa memanage order yang sebelumnya, nggak masalah. Nah, ini ada settingannya ya, atau memang otomatis sudah bisa? Otomatis bisa Pak.
Yang di averaging itu. Iya, tinggal Bapak mau yang mana, ini Tanpa strategi. kita kutak-atik lagi atau mesti kita ubah lagi dikit, Pak? Nggak, yang ini dia, kayak seperti trailing money, nah ini yang sekarang misalnya, biar profitnya lebih besar, ya bisa aja menggunakan yang sekarang nih, yang kita Scalping. coba nih. Iya, misalnya Emacross Copper ya, coba. Emacross. Kita dalam posisi loss. Bisa Pak, jadi dia bisa menghandle yang sudah ada. Kita langsung Dia- ubah nih, Pak, ke yang real account, Pak. Ya ini saya coba lagi nih, Emacross Copper nih. Kalau ini ini kayaknya lebih cepat, nih, lebih banyak posisi nih. Tuh, ambil terus tuh Pak. Kan ngambil ini, kalau Emacross Copper nih ngambil terus nih, agresif nih. Cukup agresif nih. Ini adalah settingan apa nih, Pak? Averaging, tapi pakai Emacross Copper Pak. Tuh kan ambil terus Pak. Nggak ada apa, nggak berhenti dia. Oh, profitnya tadi berapa jadi itu? Dia profitnya tuh grand totalnya profit atau per masing-masing lot, per masing-masing posisi ya buka ya? Dia posisinya dia Tinggi kayak gini. posisinya Bapak lihat nih. Dia akan menghandle seluruh Pak. TP-nya sama kan Pak. Nah, nanti ketika dia bisa dia menyamakan seluruh TP. Satu bisa yang satuan pun dihandle sama dia. Yang apa Dia namanya? bisa buka sampai berapa bukaan nih, Pak? Tergantung Kalau settingan. misalnya Tergantung settingan Bapak mau Yang defaultnya Bapak berapa ini? Di sini defaultnya ini sampai berapa ini ya? Recovery di sini 20 Pak. Maksimal 20. level. Per bukaan, kalau selisih 75 dia buka lagi posisi gitu, Pak? Ya, sampai 20 level. Oh. Mau sampai 100 juga bisa, nggak ada batasan Pak, tergantung Bapak Tadi setting yang berapa. Bapak ubah yang mana lagi selain ini, Pak? Saya hanya mempercepat ini nih, yang indikatornya ini Pak. Emacross Copper dia lebih cepat. Crossover. Ya tuh, ngambil terus tuh. Ngambil terus. Crossover. coba nanti dikasih lihat posisi kita, Pak. Mungkin Pak Peter bisa bantu lihat. Oh. Nah, ini dia kondisinya dia. Nah, dia kan akan coba Equity turun lagi tuh. Oh. Coba lihat akhirnya gimana dia di Juli. Saya pakai yang biasa punya settingan Bapak, dia equity-nya itu sampai ke dengan saya pakai 20.000 ya. Equity-nya itu ke berapa ribu nih? Udah hampir 1.600 sisanya. Sampai segitu. Itu pakai 20.000 sampai Berarti kan selama banyak Juli. yang Nah, nanti dia bacanya gimana, Pak? Equity kita kan 20.000. Nah, sisanya potong 8.000 tinggal 12.000. Nah, dia hitungnya itu dari 12.000 pada dari 20.000 untuk mengambil satu posisi itu, Pak. mesti dari equity kan dia. Di sini dia money management yang ini dia pada statusnya adalah balance Pak, dari balance, namun dia akan mencek margin juga. Jadi dia otomatis Pak menyesuaikan ketersediaan margin. Jadi dia akan coba dari risk balance lalu dia perbandingkan dengan free margin. Jadi dia bisa automatically dia menyesuaikan. Nah, ini menggunakan yang menggunakan di sini averaging. Nah, ini kita save lah ya, Emacross udah kita save nah. Emacross Copper. Nah, ini di averaging misalnya. Ya sayang. Microsoft. Nah, ya tergantung. Jadi ada banyak pilihan Emacross Copper ini ada di bagian. Nah, ini nih Pak. Ini dia. Jadi dia perpotongan antara MA 50 sama MA 350 dia. Cross ya, ini agak lama ya, dibilang agak lama banget sih, enggak juga sih.
Artinya jika MA 50 berada di MA 350 dia buy, sebaliknya sell. Ada banyak pilihan apa namanya, pilihan strategi. Nah, ini cukup cepat sih, nggak terlalu ya itu udah lumayan, udah 100% itu Pak. Ini dia hanya 9% drawdownnya itu Pak, ya 33% lah ini ya, 33%. Konsekutifnya 4, konsekutif lossnya 2. Ya lumayan gitu, tergantung Bapak mau pilih yang mana. Nah, ini ada juga, saya kirimin juga nih. Oh, Ya ini Macrosoffer sih, iya, ini bagusan ini nih. Macrosoffer nggak terlalu, ini bisa banyak lagi, kita coba lagi yang lain misalnya ada X Power Trending misalnya. Kita bisa coba ya, masing-masing indikator bisa memberikan hasil yang berbeda sih Pak. Nah ini mungkin agak lama, coba. Ini ada lagi strateginya. Kita pakai ADX dia nunggu terjadinya trend powernya muncul dia. Ya, nah ini tuh dipersal dia. Strategi mode-nya di mana ya? Kenapa? Strategi mode-nya di mana, Pak? Apa? Strategi mode-nya. Strateginya Ada di indikator manajemen di sini Pak. Indikator manajemen. Ini Pak, indikator setting Pak. Indikator setting. use strategy mode nih. Ya. Indikator setting. Oke, tadinya kan rising pip ya. Ya. Bapak lot aja. Saya Lot parameter yang averaging biar memudahkan. Ini kan aja. Bikin aja. Lot averaging. Ini penyesuaian sedikit, duplikat dua arahnya false aja Pak. Biar apa namanya memudahkan averagingnya. Karena kalau dia banyak posisi jadinya hedging dia. Kalau hedging sih ya bisa juga sih. Jadinya akhirnya nanti jadi apa namanya marginnya terlalu besar yang kemakan Pak. Jadinya kalau mau averaging biar margin fokus ke averaging. Kalau di doubling jadinya margin itu ya apa gitu, kehabisan margin agak susah malah. Jadi dia robot bisa menghandle juga, dia otomatis biarpun ada order yang bersangkutan, asalkan ada margin bisa menghandle, nggak masalah. Dia bisa istilahnya main sendiri gitu, tanpa dipengaruhi oleh robot yang lain. Paling pas itu antara itu dengan Emang crossover ya Pak pilihnya ya? Iya, emang crossover Pak. Kalau ini ada X Power ini Pak. Yang bagus yang mana jadi Pak? Yang bagus yang bisa ya hasil backtestnya bisa survive sih Pak. Yang mana yang survive? Tadi kan Tadi yang bagus apa yang tadi yang Juninya tadi? Emang crossover tadi Pak, lolos. Emang crossover. Iya. Emang crossover itu apa lagi yang diubah Pak? Udah itu Okay. aja. Ini tapi kadang-kadang market itu kan beda-beda, Pak. Lagi trending, lagi kalau yang terus gimana? Nah ini settingannya di bagian duplicate to directionnya false Pak. Duplicate to directionnya false. Ya biar tidak ada order yang berlawanan. Ya, order dua arah, buy dan sell satu arah aja. Di false. 50 ya duplikatnya, lalu apa 50? 50 pip. Oke, ya. levelnya 50. Recovery-nya ya ini 75. 20. Nggak ada Lalu berubah. trailing function-nya 50, 15. Artinya ketika profit 50 tadi pip 20 baru. apa tadi? Sorry Pak. Kenapa? Tadi yang 20 apa? Ini ordernya Pak, level martingale-nya Pak. Order. Max martingale order. Martingale order. Kayak beda ya punya Bapak sama saya punya. Martingale order. Di recovery management.
Marting order udah 20, oke. Nah, tinggal distance 75. Udah. Jadi ketika minus 75. lalu trailingnya di sini saya bikin rubah jadi 50 biar profitnya lebih besar sih. Trailing. Ya. Risiko akan lebih tinggi nggak Pak Edo? Percentage ya? Apa trailing step? Trailing stop. Jadi ketika profit 50 pip, maka dia akan memindahkan stop loss-nya 15 pip, berarti ada 35 Oh, dari 35 pip. jadi 50 ya? Bisa ya, bisa. Oke, terus trailing stop-nya 15. Jadi jarak SL-nya 15 ya, Mbak bisa rubah ke 20, 25. Itu jarak stop loss yang baru. Jadi ketika harga balik, dia kena stop loss. Ketika harga naik lagi Pak. Jadi setiap step 2 pip profit nggak berubah lagi. Pokoknya intinya selalu 15 pip stop loss-nya. Harga naik, ini gerak terus per step 2 pip. Harga balik, 15 pip, lihat per closing kena stop. Seperti itu sih Pak. Oke, saya bilang ini adalah saya simpan ya sebagai averaging, apa namanya kalau saya simpan filenya ini nama apa? Nah, bisa rubah ke bagian indikator settingnya ya, bisa yang tadi EMA crossover boleh. EMA crossover itu survive itu. Dia satu arah dia. Bikin aja EMA crossover averaging satu arah EMA crossover misalnya. Pokoknya ini apa namanya, cara di open tuh di indikator settingnya. Yang lain-lain udah nggak disetting apa-apa lagi, Pak? Enggak, udah gitu tinggal Bapak save aja. Bapak save, simpen jadi apalah namanya. Misalnya averaging satu arah. Crossover gitu, EMA crossover. Money management tetap dynamic, Pak? Ya, dinamiknya di sini saya menggunakan 1,5% aja. 1,5%, maksimum 15%. Oh, risknya ya? Iya, Insyaallah tetap 0,1 ya? Ya. Terus untuk multiplier sekali itu, lot multipliernya 1,5? Iya. Ada perubahan ya? Nggak ada perubahan ini dia. Okay. Sama. Ini tadi yang berubah yang duplicate direction ini dibikin false sudah. Lalu trailingnya ya digedein biar profitnya lebih besar sih. Jadi closing. Nah, seperti ini Pak. Nanti ketika dia profit 50% ke bawah, dia muncul stop loss nanti di sini. Jadi bisa trailing semua posisi. Jadi dia stop loss ya gitu ya? Iya, stop loss dia profit Pak. Tapi stop loss tapi profit. Ya, seperti itu. Itu kan kena trailing stop tadi. Oke, kebanyakan kena stop loss-nya dari trailingnya Pak ya? Minusnya cukup besar. Ya ini trailing ada juga memang yang kena stop loss karena memang jaraknya money manajemennya itu kan dibatasi Pak 15% gitu Pak. Jadi dia harusnya ya gimana memang kalau digedein sini kayak gini nih Pak. Jaraknya dia ketika close karena terlalu dekat gitu, mungkin gimana? Dia mau bikin lot yang lebih besar, namun kan kita batasi 15 misalnya, coba kita rubah. Tapi ini ada kombinasi sama itu ya average nggak sih Pak ini? Gimana Pak? Dia kan ambil berapa posisi gitu, jadi average-nya nggak kepake tuh dibandingkan ambil trailingnya. Jadi gini, dia akan menempatkan take profitnya average Pak, sama. Tetap. Kalau dalam posisi normal dia akan ke average-nya. Tapi kalau mendadak turun, trailingnya yang jalan. Enggak. Trailing itu berjalan, kita profit dulu Pak. Ketika satu order profit 50 pip atau ketika semua order akumulasi antara loss dan minus 50 pip gitu Pak. Berarti di grand totalnya ya? Iya, di grand total apakah mencapai 50 pip gitu? Iya, kan Bapak setting trailing startnya di sini 50 pip, artinya trailing itu akan aktif ketika telah terjadi profit dulu. Baik itu satuan ataupun yang jumlah banyak. Itu udah secara otomatis menempatkan stop loss
kita balik closing semuanya namun profit gitu Pak. Seperti itu. Ya karena Kalau dia kan misalkan buka banyak, mau persatuannya misalkan mau satu bukaan itu misalkan mau untung misalkan 15 poin. Itu di mana Pak? Kalau mau per satu bukaan mau profit 15 poin. 15 poin profitnya. Ya sini bisa. Tinggal rubah aja. Dia nah ini dia. Anggaplah stop level broker Bapak minimum stop level ya berapa? Minimum stop level di di derip misalnya 10 pip misalnya. Ya Bapak tinggal tambahkan aja berarti 25 nih Pak. Pasti profitnya minimum ya. Itu 15 pip, 15 pip profitnya ketika itu atau dia di sininya di take profitnya. Di take profitnya ini dibikin 15 pip. Tapi kan ya bisa langsung juga di take profit TP ditentuin ya. Yes, yes. ya, Paling bisa kecil juga. ini bisa 0, atau gimana pipnya Pak? Dia otomatis Bapak bikin 0, pun bisa. Robot akan menempatkan automatically minimum stop level dari broker. Jadi dia tidak akan stuck. Robot tidak akan stuck. Bapak bikin 0,1 pip misalnya. Berarti kan 1 poin kan. Kalau memang brokernya bisa 1 poin, dia akan akan Pak. Kalau nggak bisa, dia akan cari minimum stop poin, stop level yang dari brokernya. Karena kan stop loss, take profit ada minimumnya. Ada ada level minimumnya. Dia automatically, dia nggak akan stuck. Jadi robot ini nggak akan stuck dia. Dia automatically menyesuaikan money management, menyesuaikan stop level, jadi tetap berjalan terus. Nah ini kita gunakan TP-nya tuh, TP 15 pip kena semua tuh. Ya 15 pip TP. Kalau memang mau TP 15 pip fix ya tinggal di bagian take profitnya aja. Misalnya kita rubah yang lain bisa coba. Strateginya pakai yang ada banyak ini Pak tuh Pak. Pak, yang tadi saya kan udah ubah-ubah, udah simpen Pak. Ini masih kembali ke Bollinger. Dia nggak berubah jadi EMA. Padahal udah jalan udah lama loh. Gini. Bapak klik kanan, ini kan di input yang dikasih Pak ya. Anggaplah misalnya EMA crossover nih, EMA crossover ya kan. Yang lain lah misalnya kan defaultnya tadinya settingnya itu kan Bollinger. Saya udah pindahin ke EMA Pak, saya udah oke kan. Nah, tapi masih sebagai yang tadi itu, yang awal. Begitu dibuka. Pas saya buka settingnya lagi. Udah save belum? Udah, saya udah save. Kasih nama EMA crossover itu. Nih, misalnya Bapak nih, perhatikan Pak ya, di ini bagian backtest klik kanan ini kita top button berikut misalnya.